Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kealahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang dari Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wawasan lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kawan tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni bersama dengan Syahrir. Ia mendengar radio siaran Jepang yang mengumumkan gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Oleh karena itu saya mengumpulkan kalian semua untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Ukana dan Cairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memberitahukan kepada mata lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Misi cari kamus. Iya, cari tahu. Ya sudah, itu saya akan bacakan kamusnya. Ya, terima kasih. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Serena ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tetapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Jepang adalah masa yang kelam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti dari kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika sampai terjadi pertumpahan darah? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula
Kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi itu tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi, mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasihan agar terhindar dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bu untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan untuk mereka agar mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjanjikan kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersuka? Kau bisa percaya padaku, dong? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah kalau begitu, baiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami semua ke sini. Maafkan kelancaran kami, Ibu, tetapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan Indonesia masih akan dibicarakan pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenanglah saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Kemudian, Shodanko Shinji membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian, mereka berunding.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Mungkinkah semua ini dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi negara kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Itulah langsung sudah. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, apa yang kita akan laksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika esok para pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan masalah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari ini sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatannya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Oke, ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi. Cari Kang Babak ya? Ya, kami mencari Laksamana Maeda. Sebentar, saya carikan dulu. Malam, ada apa, Bu? Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya ikut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan yang kalian perlukan. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksana Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BN Diah, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Apakah ada kertas dan pulpen? Ada. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar, nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditangani oleh para hadirin saat ini, seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain.
Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu ada di muka atas sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks proklamasi ini baik-baik. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik? Ada, ikut saya. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemani Bapak di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan kami jalan untuk menjelaskan Indonesia. Oh iya Pak, bagaimana rencana Bapak untuk mempromosikan Indonesia besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacaranya besok yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Tapi kita tidak membagi bendera Pak. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja menjadikan bendera tersebut? Tapi Ibu tidak membeli kain Pak. Ibu hanya membeli kain merah dan juga putih. Oh tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, buatlah saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kami mengunjungnya sang saka merah putih? Nah, ide yang bagus. Bendera yang bernama Sang Saka dan juga warnanya yang berwarna merah putih. Dan akan menjadi namanya Sang Saka Merah Putih. Brilian. Baiklah, sebaiknya Bapak bersana sana. Menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal dari kejayaan bangsa ini. Baik, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkan. Suhud, Latif.
jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hus Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia-ia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Gerak, luruskan. Langkah tegap maju, jalan. Bendera siap. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Kalau begitu sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Nggak usah. Kapan terakhir, Del? Hitung. Del, duit. Ini alat-alat dan bahannya. Kita punya mantra dulu. Abracadabra. Nah, udah jadi anjay. Keren banget lu. Nah, nasinya gimana? Nasi apa, Bang? Nasi Bang. Nah, sudah jadi, guys. Jujur lu pada ngapain? Kita masak. Ayam cabai pedas. Kan gua belum masuk. Emang kocak banget. Gue bingung ngomong sama siapa. Jangan masak dulu. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang Ya, mau syuting, lagi pasang dasi, begitu. menjamin kemerdekaan. Hello. Sekolah kalian semua baik-baik. Tahu,
Santai, gua nggak bawa apa-apa. Nando mana? Nando mana? Ya, kami mencari kamu, Pak. Iya, sama namanya. Bentar, jangan. Enggak, Gwen. Hah? Fokus. Fokus. Budak, luruskan. Langkah tegap maju. Ngajak ketawa. Kumisan. Tan telah beratus tahun Rendah ini. Mana nih?